Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Mufid Mursyid. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Rafiuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi dari supervisi pendidikan, yakni supervisi manajerial. Apa itu supervisi manajerial? Berikut cuplikannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep supervisi manajerial. Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan, konsep supervisi manajerial ini berkaitan langsung dengan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sekolah. Di dalam konsep supervisi manajerial ini, kepala sekolah sebagai supervisor berperan membantu dan berkolaborasi dengan guru untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapinya, baik permasalahan dengan pembelajaran, permasalahan dengan siswa, maupun permasalahan guru dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Adapun guru berperan mewujudkan keberhasilan dalam bidang pembelajaran dan layanannya kepada siswa, seperti pengelolaan kelas, meningkatkan pemahaman siswa, mencetak siswa yang berkompeten, dan tujuan pembelajaran pun juga dapat tercapai semaksimal mungkin. Hal ini bisa berhasil jika guru tersebut mempunyai kompetensi keilmuan yang baik, skill mengajar yang bagus, penggunaan media yang bagus, penggunaan metode dan bahan yang tepat. Selain itu juga disenangi dan pandai membimbing siswanya. Begitu juga sebaliknya, apabila pelayanan guru pada siswa negatif, maka proses pembelajaran akan banyak hambatan, bahkan bisa gagal. Adapun peran tenaga kependidikan juga tidak boleh dinaifkan, juga tidak boleh dikesampingkan. Tenaga kependidikan ini turut andil dalam meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya melalui pelayanan yang prima dan juga akurat. Oleh karena itu, penentuan dan ketepatan dalam penempatan staf itu menjadi hal yang sangat penting. Keahlian dan keluasan wawasan serta perilaku menjadi indikator keberhasilan pelayanan. Penentu peningkatan mutu dalam lembaga pendidikan adalah peran guru dan tenaga kependidikan. Mereka ikut berperan dalam menentukan keberhasilan pendidikan, salah satunya dari kinerjanya pada tatanan institusional dan eksperimental. Selain itu, juga keahlian dan keprofesionalisnya juga menjadi salah satu tolak ukur dalam manajemen pendidikan. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang perangkat pendukung, instrumen yang sering kali digunakan dalam supervisi manajerial. Menurut Gordon Richard, perangkat pendukung yang digunakan untuk metode supervisi manajerial yaitu yang pertama adalah monitoring. Monitoring di sini maksudnya adalah melakukan pemantauan terhadap perkembangan sekolah. Di antaranya, apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana program, berjalan sesuai dengan standar operasional, sehingga akan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program dan mendapatkan feedback untuk perbaikan dan mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Aspek yang diamati dalam pelaksanaan monitoring itu adalah supervisor melengkapi diri dengan instrumen indikator-indikator penilaian untuk sekolah yang harus diamati dan dinilai dalam menjalankan rencana pengembangan sekolah. Yang kedua adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan penyelenggaraan sekolah pada jangka waktu tertentu. Tujuan dari evaluasi ini adalah mengetahui sejauh mana ketercapaiannya sebuah program, keberhasilan, potensi, dan kelemahan dari program tersebut, sehingga supervisor memberikan penilaian dan melakukan rencana tindak lanjut. Kemudian yang selanjutnya yakni diskusi kelompok terfokus atau FGD.
Tujuan dari FGD ini adalah menyatukan persepsi seluruh komponen, di mana komponen ini adalah komponen sekolah, mengenai pemetaan kekuatan dan kelemahan dari sekolah, dan membuat rancangan strategis yang akan diambil untuk memajukan sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah metode DLP. Kegunaan dari metode DLP bagi pengawas adalah membantu dalam menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah yang realistis dan terukur. Adapun untuk langkah-langkah metode ini, menurut Gorton adalah yang pertama, menentukan orang yang berpotensi dimintai ide-idenya tentang pengembangan atau kemajuan sekolah. Kemudian yang kedua, individu tersebut dimohon untuk memberikan pendapatnya secara tertulis dan tanpa menyertakan identitas diri. Yang ketiga, membuat daftar saran yang masuk dan mengurutkan sesuai berdasarkan pendapat yang sama. Kemudian yang keempat, menyampaikan semua daftar pendapat dan menentukan prioritasnya atau diberi peringkat berdasarkan skala prioritas. Dan yang terakhir, mengumpulkan dan menyampaikan kesimpulan dari berbagai pendapat yang ada. Dan yang terakhir adalah workshop. Workshop adalah sebuah kegiatan pelatihan yang bersifat kelompok sebagai pilihan pengawas dalam melakukan supervisi manajerial. Penyelenggaraan workshop diselenggarakan sesuai dengan fungsinya, bersamaan dengan tim kerja, kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah, atau organisasi sejenis lainnya. Adapun tahap dalam pelaksanaan workshop diantaranya, yakni yang pertama memfokuskan materi yang dipilih, kemudian menentukan peserta, menentukan moderator dan pembicara, kemudian menyediakan alokasi waktu, kemudian dan yang terakhir melengkapi semua kebutuhan fasilitas dalam workshop. Peran supervisor dalam supervisi manajerial. Yang pertama, pembinaan. Usaha untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah diperlukan pembinaan dengan tujuan untuk memaksimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang selanjutnya, pemantauan. Pemantauan berkala dilakukan dengan cara membuat tim akreditasi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu lembaga dan menjaga stabilitas mutu lembaga tersebut. Yang selanjutnya, penilaian. Melihat efektivitas kinerja kepala sekolah, maka diperlukan penilaian pada program kinerjanya yang disesuaikan pada standar nasional pendidikan. Peran pengawas sekolah untuk menjalankan fungsi supervisi manajerial ada 4. Yang pertama adalah menjadi mitra pada proses pengembangan manajemen sekolah sekaligus menjadi negosiator. Yang kedua, berfungsi sebagai pengawas untuk menganalisis dan mengidentifikasi potensi dan kelemahan yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, sebagai pusat informasi pengembangan mutu sekolah. Dan yang terakhir, berperan sebagai evaluator dari hasil identifikasi permasalahan yang diperoleh melalui pengawasan. Dengan materinya, menarik bukan? Nah, jika kalian merasa kurang paham dengan apa yang kami sampaikan, silahkan bertanya. Demikian dari kami, saya Muhammad Mufid Mursyid. Saya Muhammad Rifki Rafiuddin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.